Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran pertama IPA di kelas 8, itu tentang sistem rangka, ya. Nah, sebelum ke pembahasan, coba Bapak akan nanya dulu, kenapa kita bisa bergerak, ya? Kenapa kita bisa berdiri tegak? Coba silahkan, ada yang bisa jawab? Kenapa manusia bisa berjalan tegak, bisa loncat, bisa apalagi misalnya ketika olahraga, ya bisa bermain basket, ya berjalan, berlari. Nah itu akan kita bahas di sistem rangka. Karena sistem rangka ini cakupannya sangat banyak. Pertama ada nanti yang kita akan bahas itu tulang, lalu persendian, dan yang ketiga otot, yang terakhir itu penyakit-penyakit pada sistem rangka, termasuk penyakit pada tulang, persendian maupun otot. Nah, hari ini kita coba bedah menjadi dokter ortopedi, dokter tentang spesialis tulang, ya. Minimal kalian hari ini tujuan belajarnya yang pertama mengetahui fungsi dari rangka. Fungsi rangka itu sebagai apa aja? Yang kedua, susunan dari rangka. Mulai rangka yang ada di atas, misalnya tengkorak, lalu anggota badan, lalu anggota gerak tangan dan kaki, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya tentang jenis-jenis tulang. Nanti meliputi tulang apakah tulang keras atau tulang rawan yang ada, misalnya kenapa telinga itu kan termasuk ada tulangnya juga. Lalu selanjutnya susunan tulang seperti apa di dalam tulang itu, lalu hubungan antar tulang seperti apa. Nah itu tujuan pembelajaran hari ini agak banyak. Jadi hari ini kita coba menjadi dokter spesialis rangka atau tulang, ya, itu ortopedi. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik, ya. Ikutin semua video dari awal dan akhir, ya, jangan dipercepat. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu tentang fungsi rangka. Nah, fungsi rangka yaitu yang pertama menegakkan tubuh. Kita bisa tegak, jalan tegak, ya, itu karena ada rangka yang tersusun dari atas tengkorak, anggota badan maupun anggota gerak. Yang berikutnya adalah sebagai alat gerak pasif. Ya, kenapa pasif? Karena rangka itu tidak mungkin bisa bergerak kalau tidak adanya otot. Jadi otot yang sebagai alat gerak aktif, kalau rangka itu pasif. Mungkin kalian pernah lihat ketika misalnya ada proses fosil, apakah itu rangka manusia, rangka hewan, itu dia kan kalau fosil hanya tulang belulang. Itu tidak mungkin bergerak, ya. Tapi kalau di animasi atau di film-film itu kan itu mah nggak mungkin bergerak karena bisa gitu karena oleh otot. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya membentuk tubuh. Nah rangka itu jelas membentuk tubuh. Makanya manusia kan bentuk rangkanya berdiri tegak. Lalu misalnya ada lagi berbagai hewan bentuk tubuhnya kan ada yang disesuaikan sama rangkanya. Gajah misalnya kenapa besar sekali? Karena rangka dari tulangnya pun besar. Lalu misal ada yang terkecil, misalnya cicak. Cicak pun sama itu punya rangka, ya, punya rangka karena dia sebagai penopang tubuhnya. Apalagi yang terkecil itu. Jadi nanti kita bahas, mungkin pernah kalian bahas di pelajaran kelas 7. Jadi hewan itu ada berdasarkan adanya tulang belakang. Jadi kalau yang punya tulang belakang atau rangka itu dia mempunyai bentuk tubuh sesuai dengan rangkanya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya melindungi bagian vital dan lemah. Kenapa melindungi? Contohnya misalnya organ yang paling penting tubuh kita ada banyak. Jantung salah satunya di bagian dada. Itu dilindungi oleh rangka dada, ya, tulang dada. Itu dilindungi bagian tulang rusuk. Di sana ada organ penting, ada jantung, paru-paru, dan yang lainnya. Termasuk otak kita yang paling penting untuk proses bernalar, ya, proses banyak di sana pusat kegiatan tubuh. Otak kita itu yang mengatur, dilindungi oleh tengkorak yang sangat keras. Nah, itu juga termasuk fungsi dari rangka. Selanjutnya yang kelima tempat melekatnya otot. Nah jadi coba apa bedanya otot sama daging? Karena jangan nyampe kalian tidak bisa membedakan apa itu otot, apa itu daging. Nah, kalau kan yang kalian makan misalnya itu, Pak, ada daging sapi, daging ayam. Pak, itu mah bukan otot, bukan daging tapi otot. Jadi yang membedakan daging dan otot itu, kalau otot itu melekat pada rangka.
yaitu otot. Tapi kalau daging itu berarti yang lepas dari rangka itu daging. Itu perbedaannya. Jadi kalau pada otot itu dia menempel. Seperti itu ya. Terakhir itu tempat pembuatan sel darah merah dan putih di bagian sumsum tulang. Jadi pembentukan sel darah merah, hemoglobin maupun sel darah putih, leukosit, itu terjadi di sumsum tulang belakang kita. Makanya rangka ini harus dijaga hati-hati. Kan misalnya ketika kalian bermain sepak bola misalnya, lalu terjadi misal benturan di kaki, itu bisa mengakibatkan gangguan juga pada rangka. Apakah pembengkakan, apakah patah, atau kayak itu kan bisa terjadi. Seperti itu. Jadi fungsi hari ini kalian minimal tahu tentang rangka, tengkorak. Jadi kalau di offline misalnya enak sih, nanti kita ada gambar tengkorak pada manusia. Kita fokus ke rangka manusia aja. Selanjutnya tujuan yang kedua itu tentang susunan rangka. Nah, rangka itu tersusun dari ada beberapa bagian. Pertama itu ada rangka kepala bagian depan. Itu meliputi ini ya, tengkorak kita bagian depan. Ada tulang hidung, ada tulang pipi, tulang mata, tulang rahang ya, rahang atas, rahang bawah, ada tulang yang lainnya ya, istilahnya. Selanjutnya ada rangka kepala bagian belakang. Bagian belakang pun sama ya, itu ada bagian-bagian dari tulang. Lalu rangka badan jelas ada tulang rusuk, tulang dada itu rangka badan. Kalau rangka anggota gerak atas meliputi tangan. Tangan nanti ada banyak, ada lengan atas, bagian jari-jari pada lengan termasuk itu anggota gerak bagian atas. Selanjutnya itu ada rangka anggota gerak bagian bawah. Itu jelas ada meliputi kaki ya. Di kaki pun kita banyak jenis tulangnya. Tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang tempurung ya. Itu kita bahas. Ini nanti kalau kurang jelas gambarnya nanti kalian searching aja, cari tentang rangka pada manusia. Kalau bisa itunya sama bagian-bagiannya dan fungsinya. Itu nanti banyak kok. Kalau kalian lihat video ini misalnya kurang besar dari gambarnya seperti itu. Ini contoh ada gambarnya tentang rangka pada manusia. Itu yang tadi kita bagikan ya. Ada bagian atas itu tengkorak, bagian anggota badan. Lalu ada bagian anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bagian bawah itu kaki. Ini kalau kalian kurang bisa jelas bagian-bagiannya, itu nanti Bapak tugaskan silahkan cari di internet terkait tentang rangka pada manusia beserta rinciannya ya dan fungsinya. Itu pakai bahasa Indonesia aja. Karena ada beberapa di keyword internet itu pakai bahasa Latin. Itu bahasa biologi ya atau bahasa kedokterannya ortopedi. Ya, misalnya ini aja ada tulang wajah, tulang belikat yang mana ya, tulang rusuk, tulang belakang, tulang atas, tulang ibu jari seperti itu, tempurung ya. Ya minimal kalian tahulah pakai bahasa Indonesia terkait rangka tubuh sendiri. Ya seperti itu. Oke, nah itu ya. Nanti silakan di itu lagi. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada namanya tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu Bapak ada gambarnya. Yang pertama di bagian atas itu ada namanya tulang dahi. Ya, tulang dahi atau jidat. Itu lebih keras ya. Lalu ada tulang mahkota bagian tengahnya, ada tulang ubun-ubun ya, ubun-ubun. Ada tulang baji bagian pinggir dari tengkorak. Ada tulang pelipis ya yang dekat tulang mata. Tulang rahang bawah jelas di sini. Tulang rahang bawah pun sama. Ya, ada tulang hidung di bagian depan. Ya, ada tulang mata. Ternyata tulang mata itu di sini ya, karena tulang mata itu kan dia membentuk lekukan sehingga mata masuk itu berupa lonjong. Selanjutnya tulang apa lagi yang belum? Nah, tengkorak fungsinya melindungi otak yang sudah kita bahas dari awal. Hubungannya tulang yang terdapat pada tempurung kepala bersifat stur, yaitu tidak dapat digerakkan. Coba kalian praktekkan, ada nggak yang bisa menggerakkan tengkorak masing-masing? Gak mungkin ya. Kalau seperti ini bukan bukan tengkorak yang menggerakkan, ya, tapi ini tulang leher ya yang bisa menggerakkan. Tapi kalau kalian bisa menggerakkan tulang tengkorak, itu ya ajaib lah ya, seperti itu.
Nah, ini bagian-bagiannya pada rangka tengkorak. Di kepala ada satu tulang dahi di depan, satu tulang ubun-ubun, agak belakang dikit, tulang belakang, dua tulang baji kiri kanan, lalu tulang tapis di atasnya dan tulang pelipis. Di wajah kita itu ada banyak ternyata tulangnya, yaitu ada dua rahang atas ya, dua rahang bawah. Ini, lalu ada tulang pipi, lalu ada tulang langit-langit ya. Ada tulang hidung, tulang air mata di bagian dalamnya, lalu tulang lidah di bagian pangkal dari tengkorak. Nah, itu untuk bagian-bagian rang tengkorak. Mungkin nanti kalian searching juga ya terkait tentang tulang tengkorak. Tadi gambarnya kecil. Nah, kita masuk yang berikutnya yaitu tulang badan. Tulang badan ada banyak ya, meliputi bagian badan kita yang depan, belakang maupun sampai ke tulang duduk ya, panggul itu termasuk tulang badan. Nah, kita bahas ini gambarnya kalau nggak kelihatan sama, searching juga ya, lebih spesifik terkait tulang badan pada manusia. Kita bahas yang pertama tulang belakang dulu. Nah, tulang belakang kita itu terdiri dari 7 ruas tulang leher. Ya, leher di sini ya, dari belakang maupun yang depan itu aja 7 ruas. Tahu ruas? Ruas itu kalau kalian pernah makan tulang tulang sapi, itu sering ada tuh ruas itu jadi kayak bentuknya buku-buku kecil. Itu ruas namanya. Lalu yang berikutnya ada 12 ruas tulang punggung. Nah, ini agak lebih banyak tulang punggung. Lalu ada 5 ruas tulang pinggang, agak paling bawahnya lagi. Lalu yang kelima tulang kelangkang ya. Terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Nah, ternyata kita pun sama punya tulang ekor. Bedanya kalau jenis yang lain itu tulang ekornya memanjang sehingga menghasilkan namanya ekor yang buntut. Kalau manusia itu tulang ekornya hanya kecil di bagian ujung di atas tulang duduk ya, itu tulang ekor. Kalau tulang dada bagian depannya itu meliputi ada tulang hulu, itu bagian atas dari tulang dada, tulang badan itu di tengah-tengah, itu tulang badan ya. Lalu ada tulang taju pedang, itu bagian runcing di paling bawah di atas perut, itu taju pedang. Nanti kalian lebih spesifik coba lihat tulang bagian dada ya. Ini karena di sini di PPT-nya sangat kecil. Seperti itu. Nah, itu bagian rangka badan. Selanjutnya kita masuk ke rangka badan. Rangka badan itu di bagian tengah itu ada 7 pasang rusuk sejati. Nah, yang bagian depan ya, mungkin ada yang pernah makan rusuk sapi, sama di kita pun tubuh kita punya rusuk ya. 7 pasang rusuk sejati, kiri kanan maksudnya itu sepasang. Lalu 3 pasang rusuk palsu, itu di bawah dari rusuk sejati. Pembagiannya terakhir 2 pasang rusuk melayang. Nah, itu. Selanjutnya gelang bahu itu yang ini ya. Yang bahu itu ada tulang belikat. Nah, ini belikat, ada tulang selangka. Hati-hati perbedaannya. Kalau belikat ini yang agak bentuk tulangnya memanjang, kalau belikat itu pipih atau tipis bentuknya. Itu tulang bahu di sini ya. Lalu ada tulang panggul di bagian bawah perut ya, tulang panggul yang penompang kita untuk duduk ya. Bayangkan misalnya Allah tidak menciptakan tulang panggul, maka akan susah kita untuk bisa berdiri tegak karena tengah-tengah dari tulang pada rangka manusia itu ada di tulang panggul. Dia menompang dari anggota gerak maupun badan kita ya, itu tulang panggul. Ada apa aja Pak? Yang pertama ada 2 tulang usus ya. Itu letaknya di bagian tulang dalam ya, itu tulang usus. Ada 2 tulang duduk kiri kanan, lalu ada tulang kemaluan di bagian depannya kemaluan, tulang kemaluan di bagian belakangnya tulang usus. Seperti itu. Nah, itu minimal harus memahami terkait tentang rangka pada manusia. Nah, kita lanjut terakhir itu ada namanya tulang anggota gerak. Ya, anggota gerak itu ada 2 ya, bagian atas meliputi tangan kita, lalu bagian bawahnya kaki kita. Itu anggota gerak. Kita bahas satu persatu bagian-bagiannya. Di lengan kita itu ada 2 tulang lengan atas ya, di atas ini. Bukan 1, ternyata 2. Kalau kalian lihat nanti silakan ya. Lalu ada tulang hasta, yaitu hasta agak melengkung, lalu tulang pengumpil, lalu selanjutnya 2 kali 8 tulang pergelangan tangan ya, kita bisa bergerak-gerak
pergelangan tangan ketika misalnya kalian yang senang olahraga badminton atau tenis meja, itu kan pergelangan tangannya harus dilatih ya. Nggak bisa langsung tiba-tiba kalian main tapi pergelangan tangannya tidak ada pemanasan terlebih dahulu. Itu bahaya, nantinya bisa menimbulkan cedera. Selanjutnya ada 2 kali 14 tulang jari tangan ya, meliputi jari kita ya. Selanjutnya gerak atau anggota gerak tungkai atau bagian kaki ya. Tungkai itu kaki. Yang pertama 2 tulang paha kiri kanan, lalu 2 tulang tempurung ya. Tempurung itu lutut ya, di bagian depan. Lalu ada tulang kering, itu yang paling nampak, di yang kerasnya itu kering. Nah, di belakangnya itu tulang betis. Jadi di kaki kita pun ada 2 tulang. Yang kerasnya itu disebut tulang kering, lalu yang itunya tulang betis. Nah, ini kalau yang hobi futsal atau sepak bola, ini harus kuat nih kakinya dan harus dijaga ketika menghindari cedera dari benturan ya. Ini tentang anggota geraknya. Ada 2 kali 7 tulang pergelangan kaki. Nah, ini hati-hati sama ya. Makanya kenapa selalu ada pemanasan ketika sebelum olahraga untuk melenturkan atau membiasakan dari persendian maupun tulang dan otot dari tubuh kita. Selanjutnya 2 kali tulang telapak kaki, dan terakhir sama tulang jari-jari kaki. Nah, itu bagian-bagian tulang pada anggota gerak meliputi tangan maupun kaki. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Nah, ini Bapak sengaja pakai bahasa Indonesia saja, tidak menggunakan bahasa Latin. Nah, sebenarnya memang kalau untuk bahasa dari ortopedi itu menggunakan bahasa Latin ya. Tapi takutnya kalian membingung, dan nanti Bapak coba searching aja terkait misalnya apa tulang pahanya apa. Itu akan beda bahasa Latinnya. Nah, pada tulang belakang terjadi namanya pelengkungan yang berfungsi untuk menyangga berat ya. Makanya itu tulang belakang itu Allah ciptakan lengkung, bukan lurus ya. Kalau lurus itu kita nggak bisa fleksibel ketika duduk ya. Makanya sangat ajaib atau sangat sempurna ciptaan Allah itu. Kita kalau bayangkan kalau bagian tulang belakang kita tegak, itu kita kaku badannya ya, nggak akan fleksibel terhadap kursi, meja, terhadap kursi ya yang duduk. Lalu berbagai posisi ya, mau posisi ketika tidur ya, gerakan misalnya berdiri, duduk dan berlari, itu lebih memfleksibelkan, dibantu oleh persendian seperti itu ya. Lalu kita masuk ke berikutnya, tujuan itu biar kalian paham tentang susunan tulang. Ada apa sih susunan tulang? Berdasarkan penyusunnya ada 2 penyusun tulang atau rangka. Yang pertama itu namanya tulang rawan. Tulang rawan itu artinya bahasa biologinya itu kartilago. Jadi kartilago itu ingat tulang rawan. Apa ciri-cirinya? Jadi berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama dia namanya punya zat perekat ya. Beda sama yang namanya tulang osteon yang keras. Dia enggak begitu banyak zat perekatnya atau zat kapurnya. Selanjutnya ada 3 jenis tulang rawan. Yang pertama itu ada namanya tulang hialin, memiliki dinding trakea dan persendian. Jadi ini ciri-cirinya. Nanti kalian bisa lihat dari identifikasi dari gambar. Perbedaan antara hialin, elastis itu contohnya pada hidung, dan daun telinga itu tulang rawan elastis. Makanya ini ternyata bukan tanpa tulang ya, hidung kita bisa nih misalnya gini, ini lebih elastis. Termasuk daun telinga kita ya, itu tipis sekali. Kenapa dikatakan tulang? Karena dia punya zat kapur ya. Ini bukan kulit semata ya, tapi dia ini termasuk tulang elastis daun telinga. Terakhir itu ada namanya tulang serabut, antar ruas tulang belakang. Jadi di antar ruas tulang itu juga dikatakan tulang rawan atau serabut. Ya, kenapa serabut? Itu dia elastis memposisikan posisi dari ketika kita duduk maupun berlari, ya berjalan seperti itu. Jadi ingat, tulang rawan apa aja nama latinnya? Cartilago. Cartilago, lalu ada 3 jenis tulang rawan, hialin, elastis, dan serabut. Itu yang harus diingat perbedaannya. Ini tulang rawan, ada gambarnya. Nah, kalau nggak terlihat dari PPT Bapak, terkait tentang perbedaan antara tulang rawan, hialin, elastis, dan serabut, silakan nanti kalian searching lagi deh untuk tambah-tambah tentang perbedaan identifikasi tulang rawan. Nah, itu berdasarkan tadi ya,
zat perekat dan zat kapur. Oke, gitu. Yang kedua ada namanya tulang keras. Nah, ini paling banyak di tubuh kita. Itu namanya osteon, bahasa biologinya. Tulang keras itu tersusun merupakan kumpulan sel tulang yang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur, ya. Zat kapur yang fosfat, makanya dia berwarna lebih bukan putih ya, agak sedikit kuning. Itu untuk zat kapur. Kedua zat kapur ini menyebabkan tulang menjadi keras, ya. Tetapi tidak begitu merekat, tapi dia punya namanya jaringan spons di dalamnya. Pada tulang keras, osteoblast pada lakuna menjadi tidak aktif dan disebut sebagai osteosit sel tulang. Antar lakuna satu dengan lakuna lainnya dihubungkan oleh kanalikuli. Ini bahasa biologinya banyak di tulang. Di dalam kanalikuli terdapat sitoplasma dan pembuluh darah. Makanya di tulang pun sama sebagai ada namanya pembuluh darah untuk mengedarkan darah melalui tulang ke seluruh rangka kita, memenuhi kebutuhan nutrisi osteosit. Nah, makanya ketika masa pertumbuhan, usia-usia SD atau dan kalian SMP itu harus mengandung banyak zat kapur ya atau fosfat dari susu misalnya, itu untuk pertumbuhan. Seperti itu ya, untuk pertumbuhan tulang. Ada banyak selain dari yang nabati maupun yang hewani. Nah, apa perbedaan dari zat tulang dan yang lainnya? Itu yang pertama, tulang keras atau osteon. Nah, itu lebih banyak zat kapurnya dibandingkan tulang rawan. Kalau tulang rawan kan tadi zat perekat yang paling banyak. Nah, kalau zat pada tulang keras, osteon itu zat kapur. Ya, itu perbedaannya. Penyusunnya apa aja? Ini berdasarkan penyusun ada 2, tulang kompak, lapisan luar tulang pipa ya. Jadi bentuknya kayak pipa, dia sama punya lubang juga untuk aliran darah. Yang kedua namanya tulang spons, tulang pendek dan tulang pipih. Tulang pendek di mana aja terdapatnya? Banyak. Di jari-jari kita termasuk tulang pendek. Kalau tulang pipa itu di tangan ya, di tulang betis maupun paha, itu pipa. Kalau pipih yang tadi belikat, itu bentuk pipih itu artinya tipis ya. Tipis, jadi tulangnya tipis tapi tidak rawan gitu. Nah, itu sekilas tentang tulang. Kalau terdapat ingin misalnya menjadi dokter ortopedi tentang pertulangan bisa. Ini akan lebih khusus lagi membahas tentang bagian-bagian dari rangka kita ya. Nah, yang berikutnya berdasarkan bentuknya. Ya, tadi sudah dibahas sekilas, yaitu tulang pipa, ada lengan atas paha, betis, jari-jari kaki dan jari tangan. Kalau tulang pipi ada tengkorak, ada tulang dada kita ternyata tulangnya pipih dan belikat. Lalu tulang pendek, ruas tulang belakang, pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Ada namanya proses osifikasi. Osifikasi itu artinya perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Ya, itu bisa terjadi ketika di usia lanjut misalnya. Tapi kalau di usia pada masih pertumbuhan itu tidak terjadi osifikasi. Nah, nanti kita bahas, mungkin kalian sering mendengar namanya osteoporosis. Nah, itu nanti kita bahas di penyakit atau gangguan pada tulang, persendian maupun otot. Nah, ini ada sedikit kuis nih. Coba tebak gambar. Kira-kira dadu itu tidur atau berdiri? Nah, silakan nanti jawab ya di komen di di YouTube Bapak ataupun di di Telegram. Kira-kira dadu ini tidur atau berdiri? Nanti ada 2 kubu, ada 2 kubu yang memandang sudut pandang dadu itu ternyata berdiri. Ada yang memandang ternyata dadu itu tidur. Nah, ini tergantung kalian sudut pandangnya kemana. Apakah di sebelah kiri? Kalau sebelah kiri itu akan terlihat berdiri. Tapi kalau sudut yang sebelah kanan itu akan terlihat dadu itu tidur ya. Makanya itu tergantung dari sudut pandang ya. Itu melihat ininya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke susunan tulang. Nah, susunan tulang itu tulang keras tersusun dari tulang atau osteon. Itu yang paling harus dipahami. Lalu namanya ada lapisan Havers. Itu lorong-lorong dalam jaringan sel pada tulang. Jadi terbentuknya tulang itu mungkin sudah kalian bahas ketika di kelas 7. Ada namanya sel, ya, sel. Lalu membentuk namanya jaringan. Lalu membentuk namanya organ. Itu kumpulan-kumpulan dari beberapa jaringan. Ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan saraf,
ada jaringan yang lainnya, ya. Makanya ketika misalnya orang cedera bisa menimbulkan misalnya darah keluar, karena pembuluh darah pun nanti bisa mengakibatkan gangguan pada susunan tulang. Lalu terakhir ada namanya sel tulang keras yang mati membentuk rongga disebut lakuna. Jadi rongga pada tulang itu disebut lakuna, hubungan lakuna disebut kanikuli. Nah ini gambarnya seperti ini. Ya kalau kurang jelas nanti silahkan dilihat di internet terkait tentang lakuna ya, lakuna. Nah hari ini cukup sampai di sini aja ya. Sampai ke susunan tulang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak review lagi dari awal tujuan belajar hari ini. Yang pertama kalian harus paham tentang fungsi rangka, untuk apa aja. Yang kedua susunan rangka seperti apa. Lalu yang ketiga jenis-jenis tulang dan bagian-bagiannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup Telegram maupun di YouTube, komentar di YouTube Bapak ya. Mudah-mudahan kita doa ada pertanyaannya nanti silakan di itu aja di bawah. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.